Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat malam rekan-rekan semua. Kita lagi mau menanggapi video yang sudah lama viral dan pemberitaan yang lama viral. Baru sekarang kita mau tanggapi ini, yang tadi siang kita sudah tanggapi tentang timnas yang akan berlaga melawan Argentina. Sekarang ini video sudah lama banget viral dan masih saja digoreng sama youtuber-youtuber lain, ya kan. Kalau kita berpikirnya objektif aja, berita apa kayak yang saya akan mau tampilkan di video ini, ya berita tentang penembakan Habib Bahar. Mengapa sampai sekarang masih belum terungkap dan pemberitaannya sangat simpang siur, benar atau tidaknya, ya kan. Semoga aparatur negara cepat mengungkap kasus dari pelaporan Habib Bahar katanya ditembak, ya kan, biar kasus ini tidak simpang siur, jadi masyarakat tidak ada saling duga-menduga antara berita hoax atau tidak. Nah, sekarang sebetulnya kasihan juga Habib Bahar ini, ya. Hoax itu, kalau dia sempat bohong gitu, kalau salah saya percaya. Kalau saya lihat itu hoax. Kalau dibilang rekan saya, ya katanya hoax. Selama tidak ada pembuktian, kita tidak bisa bilang itu hoax atau tidak hoax, ya kan. Seharusnya aparat negara kita ini harus bertindak cepat. Dan rekan saya aja mengatakan hoax. Kalau saya ini namanya saya sebagai YouTuber, ya objektif aja di tengah-tengah. Selama tidak ada pembuktiannya, ya kita masih menduga-duga, bisa benar, bisa tidak. Nah, maka di sini saya dorong aparat untuk segera cepat membuktikan, dan kalau memang itu benar terjadi, tangkap pelakunya. Dan kalau tidak itu terjadi atau berita hoax yang diberitakan Habib Bahar, tolong diproses hukum, karena ini sangat meresahkan masyarakat, entah dari dua belah pihak, yang penembak atau pemberitaan bohong, ya kan, begitu. Banyak sekali sebetulnya juga sih, ya, kadang juga ngelihat ya kasihan juga, karena kalau Bahar bin Smith ini untuk menaikkan elektabilitas konten kita sangat bagus sebetulnya kalau kita bahas dia, ya kan, apalagi kalau menyerang dia sangat bagus. Makanya youtuber yang lain, mulai dari mana, ada namanya TIJ, kontennya tiap hari tentang Bahar bin Smith aja terus. Tapi ya kadang juga dilema juga kita ini, kan, kita melihat orang ini, kalau yang satu menyerang Habib ini segera diproses, ya kan. Tapi kalau kita serang Bahar bin Smith tidak diproses, ya kan. Dulu pernah ada kasus, ya kan, salah ngomong aja Ustadz ini, salah ngomong tentang Habib ini, dia cepat langsung diproses. Tapi kalau kita serang Habib Bahar bin Smith untuk menaikkan YouTube kita, ya kita tidak diproses. Nah, jadi ya kalau saya sih objektif aja. Saya tidak mau menyerang orang, tidak mau membuli orang, bahkan personalnya, diri pribadinya saya tidak mau. Kalau diri saya pribadi, yang saya mau kritisi adalah sikapnya atau perilakunya. Saya tidak akan mengolok-olok dia, ya kan, seperti itu. Tapi kalau kita mau kita berpikirnya ya banyak pemberitaan yang tentang Habib Bahar ini, ya kan, pemberitaan buruk, entahkah banyak hoaxnya juga sih. Nah, cuma diri saya pribadi, kalau itu benar-benar hoax, saya akan tiap hari saya buat konten Habib Bahar ini atau Bahar bin Smith ini. Kalau saya sih sangat suka dengan ceramah-ceramahnya yang menggelegar, yang sangat pro akan rakyat, ya kan. Hak katakan hak, batil katakan batil. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, kalau dia bohong apa? Ya kalau dia bohong, kita tidak boleh mendukung kebohongan. Kalau dia bohong, selama ini kan pernyataannya dia kan belum ada bohong. Jadi kita ya masih menunggu proses. Jadi kalau dia bohong, tiap hari aku akan bikin konten tentang dia, tentang Habib Bahar. Akan saya buka sebuka-bukanya, seterang-terangnya. Tentunya Habib Bahar ini untuk untuk ceramahnya sangat bagus, sangat tegas. Cuma untuk sikap dan perilakunya sangat tidak bisa dicontoh oleh masyarakat lain, untuk masyarakat awam. Karena dia mungkin tahu ilmunya lah istilahnya, kan. Makanya karena orang berilmu pun seharusnya lebih utamakan adab, ya kan. Tapi bukan dia sih yang diminta-minta disanjung. Bukan dia diminta-minta untuk dimuliakan, tapi orang-orang di sekitarnya memuliakan dia karena apa? Karena ilmunya. Nah, seperti itu. Kalau saya tip aja, jadi kita bacakan ini untuk berita hari ini dilansir Rabu lusa kemarin tanggal 24 Mei 2023.
jam 15.23 dua dokter forensik diperiksa terkait laporan Habib Bahar mengaku ditembak. Nah, sekarang kan akhirnya kasusnya satu persatu terang benderang sudah. Dari pemeriksaan dokternya ini, dua dokter diperiksa. Ini dilansir dari Detik News. Detik News. Nah, Jakarta, polisi masih menyelidiki laporan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara ini polisi telah memeriksa 18 saksi. Sudah 18 saksi diperiksa, kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Dua dokter forensik terlibat melakukan visum terhadap Habib Bahar. Diminta keterangannya. Pihak kepolisian masih menunggu hasil visum di rumah sakit. Ini sekali lagi dilansir dari Detik News. Jadi dokter yang memeriksa visum, dokter forensik yang memeriksa Habib Bahar dipanggil polisi, ada 2 orang. Ya. Kalau itu pemberitaan bohong, ya pemberitaan bohong segera diusut tuntas, ya kan. Siapapun dia, mau dia ustadz, mau dia Habib atau siapapun, karena kita negara hukum, ya tegakkan hukum. Bahkan di zaman Rasulullah dulu, walaupun anaknya Nabi Muhammad, kalau melakukan kesalahan dia hukum juga. Ya intinya seperti itu. Ya kita fair-fair aja sebetulnya. Yang penting adil, transparan. Ya kan? Kasus ini banyak mengait-ngaitkan dengan Ratna Sarumpait. Lagi-lagi mengungkap luka lama. Di waktu Pilpres dulu Ratna Sarumpait mengaku dipukuli. Nah, jangan sampai kasus sekarang ini sama seperti Ratna Sarumpait, ya kan? Saya yakin dan percaya selama tidak ada bukti yang konkret dan kepolisian tidak bisa membuktikannya, bahkan menangkap pelakunya atau tidak bisa membuktikan bahwa ini berita hoax, ya saya yakin aja bahwa ini adalah kebenaran dan masyarakat boleh juga tidak meyakini, ya kan? Kembali lagi ke pemikiran masing-masing. Nah, kita bacakan lagi dari Detik News. Mengaku ditembak saat jajal mobil. Diketahui Habib Bahar alias Bahar bin Smith melaporkan ke polisi mengaku ditembak di Kemang, Kabupaten Bogor. Habib Bahar Smith mengaku ditembak saat sedang mencoba mobil yang diperbaiki muridnya. Dari keterangan yang bersangkutan sedang mencoba mobil yang telah diperbaiki oleh muridnya, kata Habib Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tempo saat dihubungi wartawan Senin tanggal 15 bulan 5. Di perjalanan di sekitar Pusklat di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Habib Bahar bin Smith turun karena mobil mengalami kendala teknis. Saat itulah dia terluka. Dan di tengah jalan karena ada kendala teknis, yang bersangkutan turun untuk memeriksa. Saat membuka kap mobil, korban mengalami luka, katanya. Ya, kita doakan aja bahwa para penceramah ini tidak melakukan kebohongan, karena para penceramah ini melebeli dirinya dan membawa Islam di belakangnya. Apalagi dia punya intinya seperti itulah, jangan mencoreng Islam. Para penceramah ini jangan berdusta, jangan berbohong, ya kan. Kalau kayak kita ini bajingan, ya kan, bajingan, tapi kalau berbohong masih diampuni lah. Seperti itu ya, jangan sampai lah. Kalau perkataannya bohong, kalau ini sempat bohong, saya orang paling pertama untuk mengkanter semua omongannya. Akan gue bikin konten pokoknya, karena perkataannya ya saya suka sekali, sangat tegas, sangat dalam sekali, ya kan, seperti itu. Jadi udah tahu ini ya, kemarin aja belum selesai dengan Habib yang dikatakan Kiai Imanuddin tentang Habib di Indonesia ini tidak terbukti bahwa keturunan Nabi Muhammad. Itu aja belum selesai, timbul lagi ini, ya kan. Makanya polisi harus cepat bergerak, ya kan. Sebetulnya pernyataan Kiai Imanuddin itu sudah terbantahkan oleh kiai-kiai zaman dulu, oleh
Karena kiai-kiai zaman dulu sudah mengakui para habaib itu memang garis keturunannya Nabi Muhammad. Nah, jadi walaupun di abad, kalau tidak salah di abad ke-13 itu baru ada pengakuan dari apa? Kitabnya di abad 13 itu, kitab nasabnya, bahwa Al-Imam Ubaidillah adalah garis keturunan Nabi Muhammad. Walaupun di abad ke-5 sampai ke-13 itu belum ada, kalau tidak salah sih, ini takutnya salah ngomong lagi. Itu sih saya dengar aja. Ya kalau bisa salah bisa enggak, ya kan saya kan bukan ahli nasab. Ya kan? Cuma lagi-lagi kita ini ya masih banyak terus kehebohan, ya kan? Belum satunya lagi. Banyak ini. Ya kan, sebagai YouTuber saya harus ya apa? Mengkonten ini, ya kan? Tapi saya tidak akan mengambil keuntungan konten ini, maksudnya apalagi merugikan orang, ya kan? Selama tidak ada pembuktian, tidak ada kejelasan, saya tetap lurus di tengah maksudnya, ya gitu, di tengah. Makanya kita dorong kepolisian untuk cepat-cepat membuktikan apa ini berita hoax atau benar-benar, ya kan? Ya, karena kasihan juga kalau ini berita benar, nah, parah sekali nih, ya kan? Harus diungkap, makanya harus diungkap. Makanya ya sekarang saya lucu juga ya kalau kita bahas kiai ini, ya kan? Kiai ini apalagi sampai kita salah ngomong, kita itu langsung cepat diproses. Tapi kalau Habib Bahar, ya kan, atau kelompok Habib Bahar ini kayak Habib Rizik, kita bahas, bahkan kita jelekin, ya kita dari apa-apain. Makanya TIJ itu sampai dapat 30 juta dia sebulan gara-gara ngontenin terus itu, membuat narasi-narasi yang nggak tahu sudah. Pokoknya kacau sudah, ya kan. Makanya kasihan juga kalau kayak gini, tembang pilih. Ya kita dorong kepolisian agar cepat membuktikan. Ya itu aja dari saya. Berpikirlah positif, berpikirlah objektif. Jangan tergiring opini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau.